Pengertian manajemen strategi. Istilah manajemen strategi terbentuk dari dua kata, yakni strategi berasal dari bahasa Yunani atau ilmu yang menjadi seorang jenderal Yunani yang efektif perlu memimpin tentara, memenangkan peperangan dan mempertahankan wilayah, melindungi kota dari serangan musuh, menghancurkan musuh. Konteks manajemen istilah strategi diartikan sebagai cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematik dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi. Selanjutnya, manfaat manajemen strategi. Beberapa manfaat manajemen strategi. Yang pertama, manajemen strategi ini dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi organisasi. Yang kedua, kegiatan aktivitas perumusan strategi tersebut akan membantu meningkatkan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang kedua, materi selanjutnya, manfaat manajemen strategi dalam pendidikan. Manfaat besar dari manajemen strategi adalah memberi peluang bagi organisasi dalam pemberdayaan individual. Pemberdayaan adalah tindakan memperkuat pengertian karyawan mengenai aktivitas dengan mendorong dan menghargai mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan latihan, inisiatif, serta imajinatif. Selanjutnya, hierarki manajemen strategi. Pengertian hierarki manajemen strategi. Hierarki adalah sebuah sistem di mana dibentuk sebuah urutan atau jenjang yang diurutkan berdasarkan kekuasaan atau wewenang mereka. Semakin ke bawah wewenang mereka, semakin kecil, sedangkan semakin ke atas wewenangnya, semakin besar. Manajemen strategi merupakan suatu aktivitas yang dijalankan oleh seluruh level manajemen dalam perusahaan. Selanjutnya, model strategi yang dipakai dalam portofolio bisnis. Yang pertama yaitu strategi portofolio, yang kedua matriks PCG, yang ketiga strategis bisnis. Selanjutnya, jenis-jenis strategi. Yang pertama yaitu strategi produksi, yang kedua strategi pemasaran, yang ketiga strategi promosi, yang keempat strategi keuangan, yang kelima strategi sumber daya manusia atau SPM, dan yang terakhir strategi fungsional lainnya. Selanjutnya, manajemen strategi sebagai suatu proses dalam pendidikan. Yang pertama, pengamatan lingkungan dalam manajemen strategi. Pengamatan lingkungan merupakan serangkaian gambaran kondisi lingkungan organisasi atau lembaga pendidikan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal penentu persepsi yang realistis atas segala kekuatan atau strength dan kelemahan weakness yang dimiliki organisasi atau lembaga pendidikan. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal meliputi identifikasi dan evaluasi aspek-aspek sosial, budaya, politis, teknologi, dan kecenderungan yang mungkin berpengaruh pada organisasi.
Materi selanjutnya yaitu perumusan strategi atau formulasi strategi dalam proses manajemen strategi. Yang pertama yaitu perumusan strategi atau formulasi strategi merupakan proses penyimpanan langkah-langkah ke depan mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, penetapan tujuan strategi, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan organisasi dalam rangka menyediakan customer folio terbaik. Materi selanjutnya yaitu implementasi manajemen strategi dalam pendidikan. Dalam implementasi strategi adalah pengelolaan sumber daya di sekolah, dalam hal ini input pendidikan. Input pendidikan ini mencakup tenaga pendidik, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan lainnya, peserta didiknya, ataupun sampai kepada perangkat-perangkat yang dapat menunjang proses pembelajaran dan proses pencapaian suatu peningkatan mutu pendidikan. Materi selanjutnya yaitu evaluasi dan pengendalian strategi dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, ada 3 aktivitas penilaian strategi yang mendasar yaitu yang pertama, peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal menjadi landasan bagi strategi saat ini. Yang kedua, pengukuran kinerja yaitu dengan membandingkan hasil yang diterapkan dengan hasil yang sebenarnya. Dan yang ketiga, pengambilan langkah korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Materi selanjutnya yaitu anatomi manajemen strategi. Yang pertama, pengertian anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, anatomia, yang berarti memotong, dari biologi yang mempelajari struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, anatomi manajemen strategi dalam pendidikan. Secara umum, pemahaman tentang anatomi manajemen strategi pendidikan. Anatomi adalah uraian yang mendalam tentang sesuatu ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Manajemen strategi dalam pendidikan merupakan suatu pengelolaan suatu pendidikan berdasarkan pendekatan terhadap analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan untuk merancang aktivitas. Berdasarkan pengertian di atas, maka anatomi manajemen strategi pendidikan adalah uraian dan pemahaman yang mendalam tentang hubungan ilmu manajemen dengan ilmu-ilmu yang lain dalam bidang pendidikan. Materi selanjutnya yaitu komponen evolusi, konsep manajemen strategi. Evolusi dan praktik manajemen strategi. Pada mulanya substansi manajemen strategi amat sederhana. Pada awal usianya itu masih banyak bersinggungan dengan manajemen keuangan dan berdimensi waktu pendek. Manajemen perusahaan perlu memanfaatkan data yang dipublikasikan dan juga data yang tidak dipublikasikan. Oleh karena itu, manajemen perlu lebih hati-hati dalam melihat tingkat validitas dan rehabilitas data. Selanjutnya, materi dari kelompok 3 yaitu lingkungan kompetitif dan analisis biaya perencanaan strategi.
pendidikan. Yang pertama yaitu lingkungan kompetitif. Pengertian lingkungan menurut KBBI adalah daerah atau kawasan dan sebagainya yang termasuk di dalamnya. Selanjutnya kompetitif. Kompetitif merupakan suatu hal yang berhubungan dengan sebuah persaingan atau kompetisi. Selanjutnya analisis biaya perencanaan strategi pendidikan. Analisis terbagi menjadi 3, yaitu analisis EV, analisis IV, dan analisis WORD. Yang pertama analisis EV atau External Factor Evaluation, yang kedua IV, Internal Factor Evaluation, dan yang ketiga SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunity, dan Threats. Materi selanjutnya yaitu analisis teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen strategi dalam pendidikan. Manajemen strategi dalam dunia pendidikan merupakan suatu pengelolaan suatu pendidikan berdasarkan pendekatan terhadap analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan untuk merancang aktivitas dalam rangka mencapai visi misi dan tujuan sekolah yang telah ditentukan. Berdasarkan teori, langkah pertama untuk mengembangkan manajemen strategi dalam pendidikan ialah menetapkan visi dan misi lembaga pendidikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen strategi. Prinsip dalam manajemen strategi adalah strategi formulation yang mencerminkan keinginan dan tujuan organisasi yang sesungguhnya. Selanjutnya, tujuan manajemen strategi. Berdasarkan pengalaman historis di dalam penyelenggaraan suatu organisasi, maka tujuan utama penerapan prinsip manajemen strategi di dalam lembaga pendidikan adalah membantu lembaga pendidikan merumuskan strategi yang lebih tepat dalam menggunakan pendekatan sistematis, logis, dan rasional pada proses pemilihan strategi pengelolaan pendidikan di era global yang terus mengalami perubahan. Selanjutnya, proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Adapun proses manajemen strategi secara garis besar terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama strategi planning, strategi implementation, dan strategi monitoring dan evaluation. Materi selanjutnya yaitu implementasi perubahan strategi dan future direction strategi. Pengertian implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Jenis-jenis implementasi terdiri dari implementasi kebijakan publik, implementasi sistem, implementasi strategi, implementasi kebijakan, dan implementasi keperawatan. Selanjutnya, implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Selanjutnya, implementasi perubahan strategi. Suatu perubahan dalam strategi sering mengharuskan adanya perubahan dalam struktur organisasi dengan 2 alasan utama. Yang pertama yaitu struktur yang menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan ditetapkan dalam suatu struktur harus dirancang untuk mempermudah perusahaan
melaksanakan strategi, dan karena itu harus mengikuti strategi tanpa strategi atau alasan untuk misi perusahaan sulit merancang sebuah organisasi. Selanjutnya, future direction strategi. Rencana strategi atau RENSTA merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi atau kementerian atau lembaga atau perangkat daerah dan sekolah. Rencana disusun dan dilaksanakan oleh para manajer puncak menengah untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih luas. Selanjutnya, implementasi teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan atau formulasi dan pelaksanaan atau implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, mengacu pada teori-teori proses manajemen strategi, bahwa proses manajemen strategi setidaknya mencakup 3 hal, yakni yang pertama, perumusan strategi atau bisa disebut dengan formulasi strategi, yang kedua, implementasi strategi, dan yang ketiga, evaluasi strategi. Selanjutnya, menurut Sudarmayanti, tahapan formulasi dimulai dengan perumusan, visi, dan misi nilai. Selanjutnya, evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Upaya meningkatkan mutu pendidikan. Upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah memerlukan titik perangkat dari pola pemikiran yang memandang sekolah sebagai suatu sistem. Selanjutnya, evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Evaluasi strategi dalam manajemen strategi adalah usaha-usaha untuk memonitor hasil-hasil dari perumusan atau formulasi dan penerapan implementasi strategi, termasuk mengukur kinerja organisasi serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, materi kelompok 4, yaitu konsep manajemen strategi sekolah. Manajemen strategi sekolah. Strategi merupakan instrumen manajemen yang ampuh dan tidak dapat dihindari, termasuk dalam manajemen sekolah. Strategi sekolah menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan strateginya. Langkah ini dalam proses manajemen strategi sekolah mencakup identifikasi pilihan-pilihan strategi yang mungkin dapat dilakukan untuk mencapai tujuan sekolah. Evaluasi alternatif strategi dengan menggunakan kriteria-kriteria yang pasti dan pemilihan sebuah alternatif atau kelompok yang mungkin menjadi strategi sekolah. Selanjutnya, manfaat manajemen strategi. Yang pertama yaitu memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Dan ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau sekolah untuk mencapai masalah di masa yang akan datang. Yang keempat, mengidentifikasi keunggulan komparatif
aktif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Yang kelima, keterlibatan karyawan pada tahap pelaksanaannya. Yang keenam, aktivitas yang tumpang tinggi akan dikurangi. Dan yang terakhir, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Materi selanjutnya yaitu tahap-tahap manajemen strategi dalam pendidikan. Tahap-tahap manajemen strategi dalam pendidikan. A. Pengamatan lingkungan. Secara garis besar, pengamatan lingkungan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, analisis lingkungan internal terkait dengan melihat ke dalam organisasi. Yang kedua, perumusan strategi. Langkah kedua dari tahapan manajemen strategi adalah perumusan strategi yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan sekolah. Yang ketiga, implementasi strategi. Langkah ketiga dari model manajemen strategi adalah implementasi strategi yang meliputi program, anggaran, dan prosedur. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengendalian. Tahapan terakhir dari manajemen strategi adalah evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan pengendalian dari suatu program merupakan hal yang penting untuk melihat apakah program yang telah direncanakan mencapai tujuan. Materi selanjutnya yaitu model balance scorecard dalam manajemen sekolah. Yang pertama yaitu pengertian balance scorecard. Menurut Kaplan dan Norton, balance scorecard yaitu sebuah metode alternatif yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih baik. Komprehensif, tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan. Selanjutnya, konsep manajemen berbasis sekolah. Konsep manajemen berbasis sekolah atau MBS pertama kali ditemukan di Amerika Serikat. Konsep tersebut muncul ketika masyarakat AS mempertanyakan relevansi dan korelasi pendidikan yang diselenggarakan sekolah terhadap tuntutan-tuntutan kebutuhan masyarakat AS. Selanjutnya, penerapan model MBS di Australia. Menurut Muhammad et al. 1994, ternyata terdapat meningkatkan kualitas belajar mengajar karena adanya mekanisme pengambilan keputusan yang lebih efektif dan lebih cepat sehingga mendorong kinerja baru sebagai motivasi berprestasi kepala sekolah dalam melakukan tugasnya sebagai manajer sekolah. Selanjutnya, model balance scorecard dalam manajemen berbasis sekolah. Model balance scorecard dalam implementasi MBS menjelaskan tentang integrasi konsep manajemen strategis dalam balance scorecard agar lebih memberdayakan proses implementasi MBS. Selanjutnya, tahap-tahap manajemen strategi dalam pendidikan. Pengertian manajemen strategi dalam pendidikan. Manajemen strategi dalam dunia pendidikan merupakan suatu pengelolaan suatu pendidikan berdasarkan pendekatan terhadap analisis kekuatan. Selanjutnya, tahap-tahap manajemen strategi dalam pendidikan yaitu yang pertama, A. Pengamatan lingkungan.
Secara garis besar, pengamatan lingkungan terdiri dari dua bagian. Pertama, analisis lingkungan internal terkait dengan melihat ke dalam organisasi, yaitu melihat bagaimana kekuatan strength, kelemahan, weakness, dan melihat keluar organisasi, yaitu bagaimana peluang opportunity. Yang kedua, perumusan strategi. Langkah kedua dari tahapan manajemen strategi adalah perumusan strategi yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan sekolah. Yang ketiga, implementasi strategi. Langkah ketiga dari model manajemen strategi adalah implementasi strategi yang meliputi program, anggaran, dan prosedur. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengendalian. Tahap terakhir dari manajemen strategi adalah evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan pengendalian dari suatu program merupakan hal yang penting untuk melihat apakah program yang telah direncanakan telah mencapai tujuan.